Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, untuk hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana seorang tokoh ya di Jawa. Kita tidak lepas dari seorang tokoh ini, diantaranya khususnya di Jawa Barat. Berawal dari Sunan Wali Songo ya, tapi untuk Wali Songo ini dibagi-bagi di tanah Jawa. Yang 5 itu ada di Jawa Timur, kemudian yang 3 ada di Jawa Tengah, yang 1 ini ada di Jawa Barat. Maka di Jawa Barat ini tepatnya itu berada di Gunung Jati, yakni Sunan Gunung Jati. Anak-anak pernah ke Sunan Gunung Jati? Belum. Nah, itu perlu nanti untuk kita refreshing ke sana. Untuk akomodasinya, bisnya itu nanti Bapak yang usaha. Senang kan? Senang. Nah, ini saya jelaskan tentang bagaimana Sunan Gunung Jati, sejarah dan perjuangannya di tanah Jawa, khususnya di tanah Cirebon. Baik, tentang Sunan Gunung Jati ini perlu kalian ketahui bahwasannya Sunan Gunung Jati ini bernama asli Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau itu dilahirkan tahun 1448 Masehi, yang mana ayah beliau itu bernama Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah. Jadi ayahnya itu namanya Syarif Abdullah. Mempunyai anak siapa? Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian nanti dikenal dengan Syekh Sunan Gunung Jati yang makamnya banyak sekali disiarahi, merupakan suatu situs keagamaan orang Muslim yang banyak diminta ke sana, kemudian banyak mendapatkan keberkahan di sana. Singkat cerita, ya, beliau Syekh Syarif Abdullah ini adalah seorang dari Mesir, keturunan ke-17 dari Rasulullah. Jadi dekat sekali nasabnya dengan Kanjeng Nabi ya. Bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunya adalah Syekh Syarif Hidayatullah, ini adalah Nyai Roro Santang ya, Nyai Roro Santang. Yang kemudian Nyai Roro Santang ini setelah masuk Islam mengganti namanya menjadi Syarifah Mudaim ya. Syarifah Mudaim ini merupakan putri Prabu Siliwangi, yang kerajaan Siliwangi terkenal yakni kerajaan Pajajaran. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah ini berkelana untuk belajar agama Islam. Pernah juga yang terakhir Syarif Hidayatullah ini menyantri atau belajar kepada Sunan Ampel, sehingga oleh Sunan Ampel disuruh untuk menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon sampai akhir hayatnya, yaitu di 1470 Masehi. Kemudian ini masa pernikahan, memasuki usia dewasa sekitar antara tahun 1470 sampai 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putri yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten sana. Jadi keturunan orang besar itu biasanya akan menjadi orang besar. Tapi jangan berkecil hati bagi kalian. Meskipun kalian keturunan orang kecil, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi orang besar. Asal kemauan dan kemampuan, setiap hari kalian asah, setiap hari kalian belajar dengan giat, maka insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, selanjutnya kita lanjut pada slide berikutnya, yakni tentang akhir hayat Sunan Gunung Jati.
Syekh Maulana Jati atau biasa disebut kita kenal dengan Sunan Gunung Jati ini berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan Masehinya tahun 1568. Kalau di tanggal Jawanya adalah 11 Trisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka, meninggal dalam usia 120 tahun. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu usianya panjang ya, tidak seperti kita usianya sampai 100, 120 dan seterusnya. Dan meskipun usianya panjang tapi manfaatnya juga besar. Kita meskipun usianya kita pendek, bagaimana kita berupaya untuk memberi kemanfaatan kepada orang banyak. Kemudian sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu saking panjangnya usianya Sunan Gunung Jati. Kemudian cicitnya yang memimpin setelah Syekh Maulana Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati sampai sekarang. Itulah sekelumit cerita Sunan Gunung Jati sampai akhir hayatnya. Semoga kita nanti di akhir semester itu bisa berkunjung ke sana. Amin. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.